Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Selamat datang di Aksi Nyata, topik Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Aksi nyata ini disusun oleh saya, Musdalaina Askura, sebagai salah satu guru di UPTD SMP Negeri 1 Burneh. Terdapat 5 modul Merdeka Belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. 2. Mendidik dan mengajar. 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. 4. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Modul 1. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sangat penting bagi kita sebagai para pendidik untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Dengan memahami kekuatan diri sendiri, pendidik akan dapat berperan dengan sangat baik dalam mendidik murid. Lalu, apa sih peran pendidik? Peran pendidik yakni bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Karena sejatinya manusia yang merdeka adalah mereka yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. 2. Peran besar guru. 1. Menyelaraskan peran sebagai pendidik yang relevan dengan konteks murid dan juga zaman. 2. Membekali murid dengan keterampilan pengetahuan, sikap untuk terus belajar, namun yang tidak kalah penting adalah budi pekerti. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Bapak Guru hebat, ada baiknya kita harus memahami 3 istilah penting. Yang pertama, mendidik. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, pengajaran. Baiklah, kita mulai dari mendidik. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sedangkan pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat, sekaligus sebagai instrumen tumbuhnya unsur peradaban. Kita sekarang ke pengajaran. Pengajaran adalah suatu cara untuk menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak-anak secara lahir dan juga batin. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik. Apa saja yang harus kita bekalkan kepada murid? 1. Keterampilan untuk berpikir. 2. Mempertajam kecerdasan batin. Berbicara soal mempertajam keterampilan dan juga kecerdasan batin, hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai seorang pendidik. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menggali potensi murid dan memberikan kesempatan untuk berkembang. Kondisi tersebut bisa diartikan sebagai konvergensi, di mana terdapat 2 garis yang saling tarik-menarik, yakni potensi murid dan juga kesempatan untuk berkembang, dan pada akhirnya saling mempengaruhi dan bergabung menjadi satu, membentuk suatu kekuatan yang utuh. Lalu, seperti apakah sistem pendidikan yang baik itu? Sistem pendidikan yang baik menurut Ki Hajar Dewantara adalah sistem pendidikan yang humanis dan juga transformatif. 3 semboyan populer Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ing Ngarso Sung Tulodo. Sebagai seorang pendidik, kita harus selalu memberikan contoh yang baik. Yang kedua, Ing Madya Mangunkarso. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menguatkan dan juga memberi semangat terhadap setiap langkah yang diambil oleh murid-murid kita. Dan yang terakhir, Tutwuri Handayani, senantiasa mendorong murid agar selalu mandiri. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Pembahasan pertama tentang kodrat murid. Sebagai seorang pendidik, kita harus mengetahui 3 kodrat murid. Yang pertama, kodrat keadaan. Kodrat keadaan, kodrat yang menghubungkan dasar pendidikan, murid dengan alam dan juga zaman. Kodrat alam. Kodrat alam mengkorelasikan pembelajaran kontekstual berdasarkan sifat dan juga bentuk lingkungan yang berbeda. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan juga irama. Sebagai pendidik, kita dapat menuntun murid mencapai kekuatan-kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman menggunakan asas trikon. Prinsip dalam perubahan asas trikon. Yang pertama, continue. Menuntun murid dengan perencanaan dan pembangunan secara berkesinambungan untuk mewariskan peradaban. Konvergen.
menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris, menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya bangsa sebagai pusatnya. Bapak guru hebat, sebagai pendidik kita perlu menuntun anak agar memiliki keterampilan abad ke-21. Apa sajakah keterampilan tersebut? Yang pertama, berpikir kritis dan juga solutif. Yang kedua, kreatif dan inovatif. Yang ketiga, cakap dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, mampu berkolaborasi. Modul 4, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti adalah hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga bisa diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan juga karsa atau psikomotor. Bagaimana budi pekerti atau watak terbentuk? Yang pertama, dari keluarga. Keluarga adalah sarana paling utama dalam melatih karakter anak. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah dan juga guru ikut andil dalam proses pembentukan karakter atau watak anak sesuai dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Pendidik juga ikut andil dalam pembentukan budi pekerti setiap murid, seperti mendampingi proses belajar murid, mendampingi proses tumbuh kecerdasan berpikir murid, menemukan budi pekerti atau watak baik setiap murid, serta mengendalikan dan memperbaiki watak kurang baik dari murid. Kita beralih ke dalam teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Dua teori aliran daya pendidikan yang melandasi teori konvergensi, diantaranya teori tabula rasa, mengibaratkan murid seperti kertas kosong dan dapat ditulis dan diisi dengan berbagai wawasan ilmu pengetahuan oleh pendidik. Teori negatif, mengibaratkan kodrat anak dengan kertas yang sudah diisi dengan berbagai coretan dan juga tulisan. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kodrat manusia dapat diibaratkan oleh kertas yang berisi tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Tugas pendidikan adalah membantu manusia atau individu untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud pada tulisan samar tersebut dengan tuntunan terbaik. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Satu hal yang harus kita pahami bersama, yakni apa fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yakni mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka dapat mengisi zamannya. Berikut 6 hal-hal dasar yang harus dipahami oleh kita sebagai pendidik. Yang pertama, setiap murid memiliki kodrat atau potensi yang berbeda-beda. Yang kedua, pendidikan hanya sebagai tuntunan. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan juga bahagia. Yang keempat, pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat, kekuatan, atau potensi murid. Namun, yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan akal budi pekerti murid. Yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan juga menjaga alam bangsanya. Karena pada intinya, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan tujuan pendidikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.